Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 8, Kelompok 4, Subkelompok 1, Latsar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2021 akan membawakan sebuah video di mana tentang diskusi kami mengenai Smart City dan Smart Government. Selamat menyaksikan. Teman-teman lagi pada ngapain nih? Lagi nyantai? Ngobrol. Lagi nyantai kan ya? Nyantai. Break Tadi lagi break. Tadi aku sempat baca artikel loh. Kalian pengen tahu nggak? Seru nggak? Seru sih. Ntar aku coba share screen ya. Iya. Apaan? Nih, udah kelihatan kan? Jadi ada berita katanya di sini Pemkab Karawang sama Kominfo menandatangani MOU tentang Smart City. Jadi di sini tuh tadi sekilas aku baca, jadi tuh Kabupaten Karawang itu dia terpilih jadi salah satu kota di Indonesia yang bakal bikin gerakan menuju kota cerdas atau smart city. Nah, nanti bakal didampingi sama Kominfo. Nah, tapi aku bingung smart city apa ya? Kota pintar, Mbak. Ada yang tahu nggak? Iya, smart pintar, city kota pintar ya. Iya sih kayaknya berapa? Smart City. Kalau yang berapa tahun yang lalu ya ada dengar juga soal ini ya. Smart City. Kenapa Coba yang tahu dong. Kalau yang aku baca ya, Smart City itu salah satu konsep pengembangan kota atau kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Jadi kota berbasis teknologi lah ya. Iya. Benar-benar pernah dengar itu juga. Cuman kan jadi tentang itu ya, kalau apa maksudnya selalu kalau smart city itu apa selalu tentang teknologi? Enggak kan ya? Apa memang selalu? Kayak misalnya apa atau dengan pola kerjanya yang smart gitu bisa dikatakan juga smart city, atau memang yang dilihat smart city itu dari teknologinya aja gitu. Emang apa faktornya biar tercapai smart city itu? Ada yang tahu nggak sih? Kita dulu deh. Kayaknya tuh smart city itu sistem yang berjalan tuh apapun yang ada di dalamnya terintegrasi dengan teknologi dan informatika yang sekarang itu. Nah, jadi buat sampai ke situ, iya kalau aku nggak salah baca sih. Terus ada kayak beberapa poin gitu. Nanti untuk tercapainya jadi smart city, ada smart environment. Jadi maksudnya untuk mewujudkan satu kota itu jadi smart city itu harus smart environment. Kayak dia harus punya tempat yang memang harus bersih, terus ngejual lah, tapi tanpa meninggalkan unsur tradisional tempatnya. Ada smart ekonomi juga. Nanti teknologi itu akan diaplikasikan ke semua sistem transaksi, misalnya di kota itu. Terus ada smart branding juga, ada smart government, sama smart society dan living-nya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri deh kayaknya, karena harus semua unsur terintegrasi. Oh, jadi harus semua unsur terintegrasi ya. Jadi cepat gitu ya sistemnya ya dok ya? Iya. Kalau semua terintegrasi berjalannya cepat gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya dari beberapa sistem-sistem itu, salah satu unsur yang penting itu pengembangan smart city itu adalah smart governance, karena intinya dari smart city itu kan kembali lagi ke peningkatan pelayanan publik ya. Jadi dasarnya atau fondasinya tuh harus smart governance. Nah, smart governance itu apa? Apa tuh? Jadi ya kalau kayak tadi smart government itu memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik, ya balik lagi. Jadi mungkin setiap pelayanan unsurnya kayak contohnya kayak Dukcapil, kita kayak ngurus KTP harus bisa pakai online, terus kayak ngurus-ngurus BPJS bisa online, kayak gitu-gitu nggak sih? Bisa. Di sini ada Jadi yang memberikan ya. pelayanan lebih mudah ya. Iya, lebih Memangkas birokrasi lebih tepatnya. lebih. Jadi ke digital gitu ya dia ya, digitalisasi gitu ya. Iya, digitalisasi. Bagus ya, kalau aku mah setuju sih. Lebih ringkas. Iya, jadi kalau untuk masyarakat kan dia memang lebih memudahkan kan. Kita nggak perlu maksudnya repot-repot harus datang ke kantor gitu kan. Kalau misalnya kita mau bikin akte anak atau apa misalnya kan kita nggak perlu gitu kan ya. Harus datang. Jadi kan bisa lewat online aja gitu. Lebih memudahkan sih kalau kata aku mah kalau memang beneran berjalan ya. Iya benar sih. Ya tapi selain itu sebenarnya juga kan ada syarat nggak sih? Syaratnya tuh maksudnya harus seperti apa nih kota atau kabupaten atau pemerintahan yang dikatakan sudah smart itu ada ininya nggak ya? Kriterianya gitu nggak ya? Kalau untuk smart governance sih ada beberapa konsep yang jadi acuannya tuh. Yang pertama, menyediakan seluruh lapisan masyarakat, lalu mengembangkan operasional agar lebih efisien, dan meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur, membuat sistem database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi data yang up-to-date, menggunakan teknologi yang mutakhir, dan yang terakhir, adanya koordinasi antara stakeholder. Jadi agar terciptanya smart governance itu, beberapa poin yang saya sebutkan tadi sih harusnya ya bisa tercapai seluruhnya. Kira-kira di artikel ini kan Karawang mau jadi smart city ya. Kira-kira bisa nggak ya diterapin di sini? Bisa sih kalau semuanya bekerja sama ya. Harusnya bisa, tapi ada yang pernah punya pengalaman nggak ngurus-ngurus berkas di Karawang? Aku sih belum. Kalau aku ada pengalaman deh, waktu ngurus perizinan klinik deh. Sekarang tuh udah lumayan dipermudah ya, kayak kita ngurus perizinan tuh udah lewat satu pintu, dan itu tuh ya, OSS. Online, uploadnya online, terus kita bisa pantau kekurangan syarat kita apa, kemudian berapa lama proses berjalannya kita bisa lihat tuh, ini berkas sudah sampai mana pengkajiannya, udah better, udah enak banget sih sekarang sebenarnya. Dan yang paling penting itu juga, ini jadi kayak meminimalisir pungli loh menurut aku. Jadi bagus dong, kita benar-benar bisa menggunakan pelayanan publiknya tuh benar-benar kebantu sih sama yang kayak gini. Aku juga ada tuh pengalaman. Kalau aku sih waktu itu banyak ya pengalaman. Ada pernah waktu itu ketilang sama polisi ketilang. Nah, jadi sekarang tuh kalau kita ketilang tuh bayarnya itu bisa langsung melalui aplikasi. Jadi nanti kita itu diinfokan melalui aplikasi harus bayar berapa, terus bisa ditransfer, atau yang belum punya banking bisa langsung ke bank. Jadi emang ya benar sih menutup pungli bank. Terus kalau di instansi kerja aku sendiri di Bapenda tuh sekarang kalau bayar pajak itu nggak perlu langsung bayar tunai ya. Malah sekarang itu dipermudah bisa lewat aplikasi OVO, Dana gitu. Atau bisa di Indomaret kayak gitu, jadi lebih dipermudah sih. Itu lebih enak kan, malah udah bisa di supermarket, di minimarket gitu ya. Iya, ya, apalagi yang rumahnya jauh kan, di ujung-ujung Karawang tuh nggak harus ke kantor. Cuman kata aku mah kendalanya, salah satunya kayak nggak semua toh di orang-orang di Karawang punya tingkat pendidikan yang sama, punya kemampuan pengetahuan penggunaan digital yang sama, atau betul. penggunaan smartphone, cara mereka menggunakan aplikasi kan nggak semua. Jadi
Mungkin itu sih ya PR pemerintah ya, harus banyak sosialisasi. Terus karena kan populasi kita orang yang berusia sama yang produktif kan pasti ini 50-50 ya gitu. Masih tahap beradaptasi sih kata saya Karawang. Menuju ya, masih menuju ke sana. Belum ya. merata soalnya. Masih menuju, masih belum semuanya ya sih memang soalnya tingkat pendidikannya mungkin jauh beda ya sama semuanya. Kalau pengalaman aku di Karawang belum ada sih, cuman memang kalau misalnya dilihat ya, kalau misalnya berdasarkan informasi, salah satu smart city yang bisa jadi panutan itu kan salah satunya Jakarta ya. Mungkin harus banyak belajar. Ya, dia sudah maju ya. Ya. Bandung juga tuh, Bandung juga, masuk 10 kota smart city di dunia Bandung. Tapi kalau untuk ini kayak sinyal internet yang ada di Karawang gimana? Jaringannya aja kayaknya belum merata ya. Oh iya betul. Kayak yang maksudnya yang di agak pinggir kan kayaknya juga belum sekenceng kita yang di ini gitu ya. Ya betul, nggak terlalu di kota. Itu kendala juga ya. Kendala juga ya. Belum merata jaringannya, jaringan internet. Seperti Terus itu mungkin ya. kadang beberapa aplikasi pemerintahan tuh kadang kurang bagus gitu untuk digunakan. Ya betul. Jadi pemerintah juga harus memikirkan kira-kira aplikasi yang easy to use ya. Jadi mudah untuk dioperasikan, mudah untuk dipahami gitu. Betul itu, benar banget. Jadi memang membutuhkan itu ya, kerjasama banyak pihak ya. Maksudnya kayak tadi kalau misalnya sinyalnya yang kurang merata, itu berarti kan kita harus kerjasama sama provider apa gitu, misalnya yang memang nangkep sinyalnya lebih tinggi gitu kan. Soalnya memang iya, yang di sini aja, yang di tempat aku, yang paling bagus sinyal itu Telkom. Tuh, tapi kan maksudnya untuk yang itu kan ini ya, lumayan mahal kan itu maksudnya. Berarti pemerintah juga harus ngatur tarif untuk itu ya kan. Kominfonya terus harus menyeragamkan juga atau apa yang meratakan itulah. Berarti intinya karena masih di Karawang itu bisa menuju smart governance, tapi sekarang masih terkendala terkait sistem informasinya ya, teknologinya masih agak kendala, terus juga sumber daya manusianya yang penting ya, karena nggak semuanya bisa menggunakan sistem informasi yang tepat gitu. Jadinya kadang-kadang, apalagi sekarang anak muda males ya ngurus berkas. Benar. Sambil rebahan kalau nggak kepepet banget, pasti males banget ngurus berkas. Faktor ekonomi juga ya, kan nggak semua orang mampu untuk punya smartphone kayak gitu ya. Berarti benar tadi harus mengikut sertakan semua lapisan masyarakat ya untuk menuju smart governance ini. Dan yang terpenting smart governance itu bukan cuma tentang teknologi tapi tentang pola kerja, pola pikir, mindset masyarakat itu juga salah satu caranya. Jadi emang solusinya itu sekarang masih berkembang, jadi emang masih bertahap. Pelan-pelan kita harus memberikan inovasi, terus berkreasi, dan jangan lupa juga untuk sosialisasi, biar emang apa yang kita lakukan ini bisa merata. Sosialisasi sih. Yang kalau udah ada MOU berarti kita semangat untuk mewujudkan Karawang menjadi smart city. Pastinya. Iya benar sih. Paling itu ya perannya dua arah, pemerintah ngebantu mungkin dari segi penyedia layanannya, diatur sistemnya, dan masyarakat juga mau berpikiran terbuka gitu ya, menerima sosialisasi, mau belajar, mau mencoba gitu juga ya. Ya, jadi maksudnya kita tuh nggak tertinggal sama kota dan kabupaten yang lainnya gitu ya. Ya. Jadi kita juga harus bangga dong melayani kayak gitu. Iya benar. Jadi yang terpenting sekarang mulai dari kita dulu nih, karena kan yang tahu Karawang mau jadi smart city nih kita nih sebagai ASN. Jadi berarti kita dulu yang harus memperbaiki layanan, terus mungkin harus kolaborasi ya supaya masyarakat bisa dapat
internet yang lebih bagus lah di Karawang, sehingga nanti kalau ada inovasi-inovasi dari kitanya, inovasi dari kita bisa diterapkan dengan baik ya. Ada yang mau ditambahin nggak, Teri, ini kira-kira? Sama tugas fungsi kita juga Pak ASN untuk mulai sounding tuh ke orang-orang terdekat, kemana tentang smart city, gimana mereka mulai melek akan teknologi. Kalau ngurus-ngurus ini udah bisa digital, pakai kayak gini. Nanti kan promosi yang terbaik adalah dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut, betul. Ya. Ya, jadi intinya mulai dibenahi dari diri kita sendiri ya. Jadi untuk menuju smart city Karawang ya. Amin, semoga segera ya. Berarti optimis ya. Karawang menuju smart city. Smart city. Harus optimis ya. Bisa ya. Ya dong, kota lain bisa, masa kita enggak? Yalah bisa, apalagi kan sekarang udah anak muda semua ya pemimpin-pemimpinnya, jadi insya Allah bisa lah ya. Insya Allah udah pada banyak yang melek teknologi sih, bisa lah pasti. Dah Kita jelas tutup dengan Menuju tagline yuk. Karawang smart city. Seru banget obrolan kita, sip. Iya. Berkualitas Bermanfaat. dan berfaedah banget. Dari ini Biar ada lebih lagi nih yang semangat. mau di-share? Enggak? Udah cukup itu Oh, aja. ya. Udah jelas banget. Oke. Makasih ya teman-teman. Ayo. Thank you juga semuanya. Yuk.